Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya di channel Sauma Wahyu, channel yang akan mengupas tuntas dunia ikan air tawar, terkhusus ikan hias dan ikan konsumsinya ya teman-teman. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ini dan selalu menonton video-video saya. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe sekarang juga ya teman-teman, jika tidak keberatan, serta aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan di topik kali ini ya teman-teman, saya akan bahas bagaimana sih cara mengatasi ikan arwana yang kembung, dan saya akan jelaskan setelah intro berikut ini. Oke teman-teman, kalau begitu kita langsung ke inti pembahasannya saja ya. Kita kenali dulu ya teman-teman, bagaimana ikan arwana bisa terkena kembung. Ada beberapa banyak faktor ya teman-teman, ikan tersebut bisa terkena kembung. Di antaranya di sini saya akan menjelaskan faktor yang paling umum ya teman-teman, yaitu di antaranya ada dua faktor ya teman-teman. Yang pertama, ikan arwana kurang puasa saat perjalanan, serta yang kedua, ikan arwana shock pH lalu melompat ke luar akuarium dalam waktu yang cukup lama ya teman-teman. Lalu bagaimana ciri-ciri ikan arwana yang kena kembung? Teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Oke teman-teman bisa lihat di video HP teman-teman saat ini. Inilah ciri-ciri awal jika arwana teman-teman terkena kembung, yaitu yang paling bisa diidentifikasinya yaitu punggung ikan arwana muncul di atas permukaan air ya teman-teman ya, dan sulit untuk berenang ke tenggelam ke bawah air ya teman-teman. Jika gejala seperti ini dari awal sudah kelihatan, masih bisa tertolong insya Allah ya teman-teman ya. Tapi jika sudah nungging dalam waktu yang lama, itu sudah sulit ya teman-teman, apalagi ekornya sudah enggak ke atas lagi atau enggak sejajar, udah menekuk ke bawah. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Ini sudah yang parah ini ya teman-teman ya. Tapi belum parah sekali ya teman-teman, karena ekornya masih sejajar ya, belum nekuk ke bawah ya teman-teman. Dan yang paling banyak ikan terkena kembung yaitu itu teman-teman, kurang puasa serta shock pH. Biasanya ikan kenyang lalu ganti air, dan di saat itu ikan shock pH lalu melompat ke luar akuarium dalam waktu yang cukup lama ya teman-teman. Itu biasanya ikan begitu masuk akuarium langsung kembung ya teman-teman. Dan jika masih seperti ini, teman-teman bisa langsung menanganinya ya teman-teman ya. Karena saya pernah teman-teman ya, terakhir ikan saya kembung itu di tempat pembeli ya teman-teman, di tempat buyer. Saya punya arwana crossback berukuran 28-29 cm. Padahal ikan sudah saya puasakan selama 6 hari teman-teman, dan perjalanan dari Purworejo sampai Jogja. Tapi di tempat buyer Jogja, ikan sapi itu sampai langsung kembung teman-teman. Nah ini dia teman-teman penampakan ikannya. Tapi di saat ini saya nggak punya video ikan saya teman-teman, karena di HP lama kebetulan hilang 1 bulan yang lalu teman-teman. Jatuh pas saya mengantar adik saya ke Kuto Arjo ke stasiun. Nah ini ikan pada ukuran 29 cm, sudah saya puasakan 6 hari tapi masih terkena kembung teman-teman. Untungnya teman-teman, waktu itu pembelinya itu juga seller teman-teman, dan dia untungnya menyediakan obatnya juga teman-teman. Nah begitu ikan sampai sana langsung seperti ini teman-teman, seperti super yang ada di video ini. Teman-teman bisa saksikan sendiri, ikan seperti mau tenggelam tapi susah, langsung mengambang sendiri, dan ikan terlihat gelisah ya teman-teman ya. Ini pertanda ikan terkena kembung ya teman-teman. Punggung ini pasti di video ini aslinya muncul di permukaan teman-teman. Ini ciri awal ikan terkena kembung seperti ini teman-teman. Lalu bagaimana cara mengobatinya dan apa saja alat yang kita butuhkan teman-teman? Teman-teman bisa simak video berikut ini. Ini teman-teman yang kita butuhkan, yaitu yang pertama aerator. Teman-teman bisa menggunakan bebas aerator merek apa saja. Lalu yang kedua power head ya teman-teman. Lalu gunanya apa, nanti teman-teman bisa simak cara alat ini bekerja dan obatnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya.
Dan di sini jika teman-teman ada oksigen, saya menyarankan teman-teman aeratornya langsung pakai oksigen yang murni saja ya, karena bisa lebih cepat untuk sembuhnya sendiri ya teman-teman. Kenapa teman-teman? Biasanya ikan kembung itu ikan kurang puasa lalu masuk ke akuarium baru, dan oksigen di dalam akuarium baru yang terlarut itu sedikit teman-teman. Jadi ikan megap-megap mengambil oksigen di atas permukaan air ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa tambahkan heater juga ya alat berikutnya, karena di praktek akuarium yang di video ini saya sudah pasang heater, lalu saya tidak tampilkan tadi di video sebelum ini waktu penayangan itu. Dan teman-teman bisa setting heater di 30 derajat celcius ya teman-teman, jangan 32 derajat. Teman-teman bisa langsung pasang power head yang satunya lagi ya, yang bukan buat filter, untuk mendorong memasukkan udara dari luar ya teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman harus memasang selang ya teman-teman di power head yang satunya untuk mendorong, untuk memberikan arus ya teman-teman ya, menyuplai udara dari luar. Nah contohnya seperti ini teman-teman, saya pasangkan selang di dekat di power headnya sendiri ya teman-teman. Nah ini teman-teman, selangnya harus keluar ya teman-teman, harus di atas akuarium selangnya sendiri di power head ya, karena untuk mengambil oksigen atau udara langsung dari luar ya teman-teman. Nah fungsi dari power head yang satunya ini untuk apa teman-teman? Yaitu untuk memberikan arus sekaligus menyuplai udara oksigen langsung dari luar ya teman-teman, jika teman-teman tidak ada oksigen murni. Agar ikan itu tidak nungging juga ya teman-teman ya, tidak berenang nungging. Jika kita berikan arus kan ikan akan melawan arus ya teman-teman. Nanti begitu ikan kempes langsung kembali ke normal lagi teman-teman berenangnya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan aerator juga di sini ya, langsung masukkan saja aeratornya ya teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman ramuan yang mujarab untuk ikan arwana yang terkena kembung. Teman-teman harus selalu sediakan obat ini ya jika sewaktu-waktu ikan arwana teman-teman terkena kembung, yaitu metronidazol sama ciprofloxacin ya teman-teman ya. Nah obatnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa beli ini di apotek terdekat ya teman-teman ya, karena obat ini banyak dijual di apotek ya teman-teman. Dan kita siapkan juga air hangat ya teman-teman ya, segelas air hangat. Lalu kita langsung buka saja ya teman-teman. Di sini di praktek ini saya hanya membuka satu ya teman-teman ya, metronidazol 1 tablet saja ya teman-teman ya, karena di video ini saya tidak punya ikan yang kebetulan kembung. Tapi insya Allah ini yang paling mujarab ya teman-teman. Saya tidak menambah-nambahkan atau mengurang-urangkan biasanya obat yang saya berikan untuk ikan arwana saya yang terkena kembung ya teman-teman. Nah obat metronidazolnya ini warnanya kuning seperti ini teman-teman. Kita langsung masukkan saja ke air yang hangat tadi, langsung kita udak, kita campur sampai merata ya teman-teman, sampai nanti airnya berwarna dan obatnya itu hancur ya teman-teman. Dan jika ikan arwana teman-teman kembung, teman-teman bisa juga campurkan ciprofloxacin juga ya. Buka dulu bungkusnya seperti metronidazol yang tadi, langsung campurkan 1 gelas seperti ini teman-teman, campur dengan metronidazolnya, lalu udah sampai hancur obatnya ya teman-teman ya. Biasanya saya menggunakan 2 obat ini teman-teman. Insya Allah ini paling mujarab sejauh ini ya untuk mengatasi ikan arwana yang terkena kembung. Jadi cukup 2 tablet saja ya teman-teman ya, 1 metronidazol, yang 1 ciprofloxacin ya teman-teman, campur jadi 1 lalu udah sampai merata ya teman-teman. Iya teman-teman, sebelum tuangkan obatnya teman-teman jangan lupa turunkan airnya dulu ya, sepertiga tinggi ikan ya teman-teman ya, agar obat lebih efektif cepat bekerjanya teman-teman ya. Kalau air penuh itu kurang efektif teman-teman untuk mengobati ikan arwana yang terkena sakit. Nah langsung kita tuangkan saja teman-teman. Selama pengobatan filter bisa dinyalakan ya teman-teman ya, beda dengan pengobatan KS ya yang harus menunggu 5-6 jam terlebih dahulu. Oke teman-teman, dan itulah tadi jika saya melakukan pengobatan ikan arwana yang terkena kembung ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.
Dan jangan lupa dukung terus channel saya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jika teman-teman ada pertanyaan bisa komen di video ini ya teman-teman. Semoga apa yang saya buat di channel ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua ya. Sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diperlancarkan rezekinya teman-teman. Kalau begitu sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.